Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang selalu bahkan yang paling banyak kita baca setiap harinya adalah Al-Fatihah. Karena itu, surat ini juga disebut dengan As-Sabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, yakni diulang-ulang dalam membacanya, minimal 17 kali dalam 17 rekaat sholat yang 5 waktu. Pada 2 ayat terakhir dari 7 ayat Al-Fatihah, terdapat ayat yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Yang menjadi pertanyaan kita kemudian dan perlu kita bahas dalam video ini adalah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka? Namun sebelum lanjut, mari kita syiarkan agama Islam ini dengan subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasi, serta like and share. Nasihat menasehati dalam kebenaran agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Hamba Allah yang beriman. Untuk menemukan jawabannya, maka kita perlu merujuk kepada firman Allah di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69. YG artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu, para nabi, syiddiqin, syuhada dan syolihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Oleh karena itu, amat penting bagi kita untuk membahas 4 kelompok yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah tersebut. Adapun kelompok YG pertama sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 69 tersebut ialah minan nabiin, yakni para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan menyebarluaskannya kepada umat manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa para nabi adalah kelompok pertama yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para nabi memiliki sikap yang benar, memiliki kesungguhan dalam perjuangan, dan menegakkan nilai-nilai kebenaran itu, dan siap menanggung resiko dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam membawa risalahnya. Kelompok yang kedua dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69 adalah syiddiqin. Secara harfiah, syiddiq artinya benar, ini berarti syiddiqin adalah orang yang selalu bersikap, berbicara dan bertingkah laku yang benar atau jujur. Para syiddiqin termasuk salah satu kelompok orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sikap, pembicaraan dan tingkah lakunya yang benar akan membuatnya selalu mengarah atau berorientasi pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan mengantarkannya kepada surga. Ini merupakan kenikmatan yang sangat berarti. Dalam suatu hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kamu bersikap jujur, karena kejujuran itu membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kamu kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Karena di dalam Al-Fatihah kita sangat berharap mendapat petunjuk sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk itu kepada orang-orang yang diberi nikmat. Itu berarti dalam hidup ini kita amat dituntut untuk meneladani para syiddiqin. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga amat dianjurkan agar bergaul akrab dengan orang-orang yang syiddiq, yakni orang-orang yang benar. Meskipun kita sudah menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar. Sahabat beriman, perlu sama-sama kita pahami, orang yang baik belum tentu benar, akan tetapi orang yang benar sudah pasti baik. Karena seyogianya benar bukan menurut kita, barometer atau ukuran kebenaran itu adalah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, dan menurut Rasul, yakni sunnahnya. Jadi orang yang benar adalah orang yang mengikuti serta menjalankan petunjuk Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara kafah menyeluruh totalitas. Nah, itulah orang-orang YG benar. Ketiga, syuhada. Hamba Allah yang beriman. Syuhada merupakan salah satu kelompok yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, syuhada adalah orang-orang yang mati syahid. Syahid artinya orang yang menyaksikan. Mereka disebut syahid karena berjuang menegakkan din Allah hingga kematian mencapai mereka. Dalam perjuangan itu, mereka menjadi saksi atas kebenaran yang diperjuangkannya. Karena itu mereka memperoleh kenikmatan tersendiri disebabkan kematian mereka yang begitu mulia. Karena syahid itu merupakan kematian yang begitu mulia,
Maka para sahabat Nabi dan para pejuang Islam sangat mendambakannya yang membuat mereka menjadi begitu berani dalam perjuangan, sedang keberanian mereka justru menimbulkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir yang tidak suka kepada Islam. Ini pulalah salah satu faktor yang membawa keberhasilan dalam perjuangan Islam. Dalam konteks doa di dalam Al-Fatihah itulah, kita berarti harus menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam meskipun resikonya sangat besar yakni sampai ruh terpisah dari jasad sekalipun. Keempat, syolihin. Hamba Allah yang beriman. Orang yang soleh adalah orang yang selalu berusaha mewujudkan kebaikan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara. Manakala amal saleh telah dilakukan oleh orang yang beriman, maka kenikmatan akan diperoleh dan dirasakannya bahkan tidak hanya di dunia ini saja, seperti mendapatkan rizki yang tiada disangka-sangka, yakni rizki yang halal, tapi juga di akhirat nanti berupa ampunan dari Robnya yang berarti mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan sebab telah diampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di dunia. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang keuntungan orang yang beramal soleh adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 50 yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Hamba Allah yang beriman, karena kita berdoa ingin mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjuk yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, itu berarti seharusnya kita dalam hidup ini mau dan berusaha seoptimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang soleh. Semoga kita termasuk salah satu 4 golongan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69. Amin amin ya mujibas saili. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه